ketiga ini ada aplikasi background effect. Nah, ini kalau dibandingkan dalam beberapa minggu ini update terus nih. Ada pembaruan, ada gambar yang baru gitu kan. Makanya Pak Nuzli setiap minggu bikin latar belakangnya macam-macam biar menarik, biar nggak bosan gitu loh. Walaupun mungkin ibu-ibu mahasiswa nggak bosan lihat gantengnya Pak Nuzli, tapi kan backgroundnya bisa jadi jadi bosan kan ya, harus apa diganti-ganti. Ini Pak cuma iya Pak. Gimana? Cuma satu jenis kalau di laptop saya Pak. Oh, belum, baru satu jenis ya? Baru satu jenis Pak. Ya, nggak bisa di add Bu. Add nggak ada tombol add-nya, add new. Kalau ada add new nggak ada. Ini ada add new ya. Add new nanti kita bisa pilih yang lain. Mungkin apa ya? Kalau biasanya kalau belum login dia nggak ada menu backgroundnya. Itu yang nanya yang kayak gini ini bukan ibu aja. Itu beberapa tutor waktu kita kegiatan bersama Pak Nuzli gimana ganti background gitu. Banyak yang minat tapi banyak yang nggak bisa gitu kan. Ya. Iya Pak. Ada teman dekat Bapak pun juga nggak berhasil tuh. Ada Pak Ayamudin, Pak Ibrani gitu. Padahal sering bareng gitu kan. Nggak berhasil dia ganti background. Karena dia iri melihat wah Pak Nuzli bisa tampil keren gitu kan. Nggak bisa gitu. Lucu ganti-ganti. Ya, ganti misalnya contohnya Bapak preview yang ini kan, lupa lagi dia ya, nih kan udah beda lagi kan. Nah seperti itu. Iya Pak, beda Pak. Atau yang ini Bapak apply ganti lagi, banyak ini pilihannya. Kalau mau pesan dalam ruangan seperti ini contohnya nih. Nah tak perlu green ya Pak. Ya, jadi lebih asik lah gitu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak atas ilmunya Pak. Sama-sama Ibu. Oke, yang belum isi absen silakan diisi di menu chat nama masing-masing ya, dengan nama temannya ikut ditulis ya. Ibu Nindi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau absen tapi nggak bisa terkirim. Oh, nggak bisa terkirim chattingnya. Ibu Nindi Sri Rahayu ya? Iya Pak. Boleh Bapak bantu? Boleh. Ya. Kalau nggak boleh, terima kasih Pak. Kalau nggak boleh nggak jadi nih. Sudah terlihat. Udah masuk belum yang Bapak chat? Udah ya? Oke Bapak Ibu sekalian ya, sebagaimana biasanya kegiatan tutorial kita, Bapak minta untuk mengaktifkan kamera masing-masing supaya Bapak bisa melakukan screenshot ya. Silakan Bapak Ibu, kameranya diaktifkan. Ibu Adelina sudah, Pak Andri, Ibu Ajeng, kemudian Ibu Tendri Pamori ya Ibu ya, dan Pak Firdaus ya, Ibu Alima, Ibu Sarita ya. Ini sudah mengaktifkan. Nah tolong senyumnya ditahan sedikit biar kelihatan manis semua ya. 1, 2, 3 ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan senyum terbaiknya. Semoga dari senyum Bapak Ibu sekalian banyak yang suka gitu kan. Ya, dan semoga itu bagian dari kegiatan sedekah ya, itu sedekah namanya, senyum kepada orang lain. Nah untuk kegiatan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi tentang modul 6. Nah sehubungan dengan itu kenapa kita harus bahas juga modul 6, karena di modul 6 itu kan Bapak izin share ya, share screen. Di modul 6 itu mana ini, cek dulu sebentar. Oke. Bentar. Di modul
itu ada 2 KB Bapak Ibu, modul 6 praktik pembelajaran terpadu ya. Ada KB tentang merancang pembelajaran terpadu, ada KB tentang praktik pelaksanaan pembelajaran terpadu. Nah, tentunya sebagian akan Bapak jelaskan pada kesempatan ini Bapak Ibu. Nah, kan tetapi sebelum kita masuk ke sini, ada baiknya kita melakukan feedback ya dari tugas yang minggu yang lalu. Nah, apa tugas kita minggu yang lalu Bapak Ibu? Pasti ada yang belum bertugas nih. Masih ingat? Bikin RPP. Ya, bikin RPP 2 ya. 2 RPP atau 2 penyusunan 2 RPP, rancangan pembelajaran RPP terpadu dari 2 tema atau subtema. Nah, apa itu diantaranya? Satu tema ditentukan oleh tutor. Nah, satu lagi kita sudah bagi-bagi milih sendiri tema yang mana yang ada di dalam pilihan yang kedua. Nah, itu RPP yang kedua. Dan jangan lupa juga di dalam kesempatan ini juga ada kita mengerjakan uji kompetensi 1. Nah, tentu di dalam hal ini Bapak ingin izin melakukan share screen tugas kita yang ada di LMS Bapak Ibu. Ya, sebentar. Bapak akan coba buka dulu. Buka LMS-nya. Sebentar. Bisa terlihat Bapak Ibu LMS yang Bapak tampilkan ini? Bisa? Bisa Pak. Alhamdulillah. Nah, pada sesi yang ketiga kemarin Bapak Ibu sekalian, kita ditugaskan pertama membuat ada tugas praktik 1, kemudian ada uji kompetensi 1. Ngumpulnya di bagian yang ini ya. Ini hanya bisa membuka soalnya saja, langsung download. Nah, sementara untuk mengumpul tugas nanti silakan di menu yang satu ini, pengumpulan tugas uji kompetensi 1. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, ya terkait dengan tugas praktik 1 yang sudah kita bagikan pada sesi ketiga kemarin, ini Bapak izin membukanya ya. Ya. Nah, ini ada RPP 1 ya, RPP 1. Ini sudah Bapak bagikan mulai dari atas nama Ibu Asmarita sampai nama terakhir Ibu Zakia Pratiwi ya. Nah, ini memiliki tema subtema yang berbeda. Nah, subtema yang berbeda itu tentunya ada yang kelasnya sama, tema sama, tapi subtemanya berbeda. Tapi kalau terdapat di dalam sebuah subtema itu ada beberapa pelajaran, ada yang lebih dari 1 ya, ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya, nanti Ibu boleh memilih salah satunya mana yang paling cocok disusun RPP-nya. Jangan semuanya yang dibuat. Nanti kalau dibuat semuanya, kalau istilah di dalam film-film itu mati anak muda gitu kan. Anak muda itulah capek nyusun RPP, akhirnya mati. Nah, selesai film itu. Kalau filmnya udah selesai, tidak asik lagi Bapak Ibu. Terkait dengan hal ini, saya ingin informasikan Bapak Ibu untuk mereview kegiatan RPP yang mana yang akan kita bahas. Izinkan Bapak untuk mengundinya menggunakan aplikasi Wheel of Mind. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti di dalam kegiatan daring mungkin mau menggunakan aplikasi ini, mungkin ini bagi Bapak Ibu yang baru saja, mungkin yang sudah disesuaikan ya, nanti bisa menggunakan nih link juga Bapak kirim di menu chat bagi yang mau menggunakan aplikasi ini sebagai pengundi, supaya nanti kita lebih dianggap
objektif ya di dalam memilih tugas yang mana yang akan direview. Nah, oke Bapak Ibu, untuk menggunakan aplikasi ini tinggal diklik saja, nanti dia akan buka dan berhenti pada nama seseorang. Iya, nampaknya Ibu Suryani nih. Iya, betul sekali. Nah, apakah Ibu Suryani sudah di kelas kita, Bapak Ibu sekalian? Sudah adakah Ibu Suryani di dalam kelas kita? Halo Ibu Suryani. Rupanya Ibu Suryani belum masuk. Oke, kalau belum kita undi lagi. Ya, undi lagi. Nah, Ibu Aas. Nah, ini Ibu Aas nih pasti ada nih di dalam kelas kita nih. Halo Ibu Aas. Ibu Aas Marita, monitor. Ibu Aas. Ada Ibu Aas. Halo Ibu Aas Marita. Adakah Ibu di situ? Aduh, orangnya belum respon. Iya, kalau belum respon Pak, kita keluarkan saja dulu. Kita coba cari yang lain. Ibu Kris Delviana. Ya, ada ya Ibu Kris Delviana? Hadir Pak. Hadir ya. Oke, izin Ibu, tugasnya mau kita review ya. Coba kita lihat apa yang sudah bagus dan apa yang perlu diperbaiki pada tugasnya. Iya Pak. Oke Bapak Ibu, sebelum kita membuka tugas Ibu Kris ya, Bapak ingin sampaikan nanti apabila nanti, karena Bapak ini lagi di luar daerah ini, kalau nanti jaringannya bagus kita lanjutkan Bapak menjelaskan. Kalau seandainya tiba-tiba Bapak memutarkan video, artinya Bapak lagi tidak bisa menjelaskan. Nah, maka dari itu nanti simak saja di videonya. Oke Bapak Ibu, videonya sudah Bapak siapkan Pak. Nah, oke Bapak Ibu, untuk tugas Ibu Kris kita coba buka ya. Nah, ini tugas Ibu Kris ya. Ini kita review ya. Buka. Cari nama Ibu Kris. Oh, terlewat kalinya. Iya, Ibu Kris Delviana sudah membuat RPP. Bapak nggak tahu nih RPP-nya satu file menjadi 2 RPP atau seperti apa. Mungkin aja. Nah, ini betul nih Ibu Kris tugasnya. Betul ya Ibu Kris ya? Iya Pak. Oke Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah ditentukan, tentunya di dalam kita menyusun RPP kita harus menyesuaikan dengan apa yang sudah ditentukan di dalam peraturan menteri tentang penyusunan RPP. Nah, maka dari itu tentu ada yang sama, mungkin ada juga sedikit yang berbeda, ada yang konteks yang ada di dalam modul kita. Nah, tentu kita harus menyesuaikan yang ada sekarang, ya kan? Nah, mari kita cek secara bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Ya. Di sini juga Bapak coba membuka item-item yang ada di dalam RPP ya. Ya, sebentar. Oke. Nah, apa yang ada di dalam RPP itu Bapak Ibu? Yang pertama yang harus ada itu adalah identitas sekolah. Nah, ini sudah ada di MI Darussalam. Ya, sudah jelas. Kemudian yang dituntut itu adalah tema dan subtema. Ini temanya ya. Kemudian ini subtemanya. Temanya tema 2. Menyayangi tumbuhan dan hewan.
Nah, coba kita lihat betul nggak tema ini yang diberikan kepada Ibu Kris gitu kan. Coba kita lihat, menyayangi tumbuhan dan hewan dengan tema dengan subtema manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, berarti coba kita lihat manfaat hewan bagi kehidupan manusia, berarti pas ya. Berarti tugas yang dikerjakan Ibu Kris sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, atau mungkin kalau yang lain dicek lagi dengan yang dipilih. Kalau enggak ya RPP itu yang ditentukan, tentu juga yang ditulis adalah yang dipilih. Nah, setelah tema subtema yang diminta di dalam sebuah RPP itu, yang berikutnya adalah kelas ya. Di sini ada kelas, ada semester, kelasnya kelas 3, semester 1. Oke. Nah, berikutnya yang diminta di dalam RPP itu harus ada materi pokok. Nah, materi pokok ini seharusnya nanti Ibu Kris bisa melengkapi pembelajaran 1 ini apa pokok materinya. Nanti ditulis saja di sini. Apakah Ibu Kris tahu apa materi pokoknya Ibu Kris? Kalau Ibu Kris? Iya Pak. Suara Bapak putus-putus. Apakah Ibu tahu apa materi pokok dari pembelajaran 1 ini? Tahu Ibu? Tentang apa, Bu? Halo Ibu, materi pokoknya pembelajaran 1 ini termasuk materinya apa, Bu? Tentang apa? Ibu Kris? Iya Pak, sebentar Pak ya. Lagi dibuka ya. Silakan Ibu. Setelah itu Bapak sekalian minum ya. Oke, sudah ada Ibu? Iya Pak. Tentang apa? Yang pertama tentang memahami dongeng. Memahami dongeng ya. Terus yang kedua operasi hitung bilangan cacah. Nggak ada judul anunya ya, judul pokok bahasan nggak ada. Ada Pak. Judulnya apa? Pembelajaran 1 itu. Ada Ibu? Siapa nggak tahu tadi nyala dia telepon? Iya Pak. Sudah ada Bu temanya? Apa pokok bahasanya? Makanya cuma ada temanya, subtema, terus langsung pembelajaran 1 gitu Pak. Nggak ada judulnya ya? Tidak Pak, langsung sesuai subtema. Kalau nggak seperti itu berarti Bapak Ibu sekalian bisa hanya menulis subtema saja, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Seperti itu. Jadi tetap ditulis apa saja yang menjadi materi pokoknya. Nah itu. Jadi itu saran untuk Ibu Kris ya. Baik Pak, terima kasih. Kemudian berikutnya yang diminta itu adalah kelas atau semester. Nah,
kelas semester sudah tadi, materi pokok. Alokasi waktu, mohon maaf. Nah, alokasi waktunya 1 kali 35 menit. Sorry, pakai yang ini tadi. Ya. Nah, ini dia. 1 kali 35 menit sudah ada. Berarti proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan RPP ini 1 jam pelajaran. Yaitu 1 jam pelajaran di SD itu 35 menit. Ya, apalagi sekarang kita sudah mulai berangsur-angsur kurang dari pandemi wabah COVID-19. Beberapa sekolah di sekolah dasar ini itu sudah ada yang tatap muka full ya. Nah, kemudian apalagi yang dituntut di dalam sebuah RPP itu komponennya mulai dari KIKD ya, indikatornya, kemudian berikut diikuti lagi dengan tujuan pembelajaran sudah ada, komponen ini ada materinya, oke. Materi pembelajaran. Kemudian berikut yang diminta adalah metode pendekatan pembelajarannya, tapi sekaligus dengan media dan sumber belajar. Nah, kalau media sumber belajar, Bapak coba cek di bawah ada nggak Ibu Kris menulisnya. Rupanya belum ada. Nah, kalau belum ada ya nanti Ibu Kris nanti perlu dilengkapi di sini ya. Bukan hanya metode, tapi juga diikuti dengan ya media pembelajaran ya dan sumber belajar. Nah, gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Salah satu itu catatannya. Nah, kemudian baru diikuti dengan kegiatan pembelajaran. Nah, ini kegiatan pembelajarannya sudah oke. Berikut yang terakhir di dalam sebuah RPP itu adalah penilaian. Ini penilaiannya. Oke. Berarti secara umum yang dibuat oleh Ibu Kris itu sudah lengkap ya. Mulai dari identitas, tema, subtema, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan IPK. Di sini tinggal ditambah saja. Ini seharusnya indikator pencapaian ya, pencapaian kompetensi. Nah, seperti itu. Nggak terlihat. Ya. Nah, kemudian berikut materi pembelajarannya, metode dan media dan sumber belajar, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Nah, itu berarti komponen-komponennya sudah lengkap. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak, apakah yang Bapak koreksi hanya sebatas itu? Tentu tidak. Yang Bapak koreksi itu tentu termasuk substansinya. Nah, yang seperti apa, Pak? Kalau untuk alokasi waktu tadi sudah selesai. Yang berikutnya sebaiknya kalau mau ditulis kompetensi inti boleh-boleh saja, tidak masalah. Kalau menurut Permendikbud tidak perlu ditulis. Kalau ditulis Pak perlu dihapus, nggak apa-apa, silakan ditulis. Kemudian kalaupun ditulis A bagian kompetensi inti, yang kedua itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, kok nggak berurutan ya Pak? Nah, itu urutan yang ditentukan oleh Permendikbud. Nah, kalau misalnya kita tidak menulis tidak menulis kompetensi inti, tentu ini menjadi A ini ya, A seperti itu ya, A dia. Nah itu seharusnya kalau tidak menulis kompetensi inti tadi. Nah, kemudian nanti B nya baru masuk ke bagian kompetensi dasar dan indikator. Nah, berkaitannya ini kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran Bapak. Di dalam konsep yang kita pelajari pada sesi ketiga kemarin, salah satu unsur yang membuat tujuan pembelajaran itu baik itu harus memenuhi unsur A, ya, unsur B, unsur C. Ada yang ingat apa itu A, B, C, D, Bapak Ibu?
Ada yang masih ingat? Yang maksud yang Ada Pak. ya, kalau A itu apa ya Bapak Ibu? A itu Ya, audiens. audien ya. Salah ketik, huruf kecil aja ya. Audien, ya, audiens. Ya. Kemudian B, ada yang tahu? B itu behavior. Apa Ibu? Behavior Pak. Behavior, ya, oke. Yang B itu adalah behavior ya. Tadi yang jawab Ajeng ya. Oke. Yang sebelumnya siapa tadi? Ibu Alimah? Bukan. Yang menyebutkan audien. Pak kayaknya Pak. Oke. Berikutnya yang C. Apa itu C? Condition. Ya, condition ya. Condition ya. Oke. Kalau D? Degree Pak. Pak. Nah, audien itu apa yang maksud audien di sini? Itu sama dengan siswa atau kita sebut dengan peserta didik. Nah, ini Bapak ketik singkat saja. Ini juga Bapak perkecil. Nah, behavior ini adalah perilaku yang dicapai. Ya, apa perilaku yang ingin dicapai di dalam sebuah tujuan itu. Sementara condition itu adalah dalam bahasa lainnya kondisi ya. Kegiatan pembelajaran seperti apa untuk mencapai perilaku tadi. Jadi kondisi ini yang menentukan kegiatannya. Nah, kemudian degree itu adalah tingkatan. Tingkatan itu ya sama seperti dengan benar, dengan baik, dengan percaya diri dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan degree atau tingkatan. Nah, oke Bapak Ibu. Pertama Bapak akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu. Kita bisa terlihat ya. Oke. Dari tujuan pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Kris ya. Yang pertama adalah setelah mendengarkan penjelasan, siswa dapat mengidentifikasi gaya baca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan benar. Nah tentu di sini yang mau kita cari apa Pak? Yang mana audiennya, yang mana behavior, yang mana condition, dan yang mana degree. Nah, maka dengan ini Bapak ingin sampaikan untuk audien di sini kita lihat ada siswa di sini. Nah, ini audien ini. Maka di sini kita tulis simbolnya A ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu behavior itu yang mana? Yang dikatakan yang behavior itu adalah dapat mengidentifikasi gaya baca dongeng ya dengan lafal, intonasi, dan ekspresi. Ini sampai ekspresi ini. Nah, ini apa Pak? Inilah yang dikatakan dengan behavior. Kita buat di sini B. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah condition. Kegiatannya apa sih sehingga tujuan ini bisa dicapai? Yaitu setelah mendengarkan penjelasan. Warnanya kita bedakan saja ya, ini dia. Nah, setelah mendengarkan di sini itulah yang dimaksud dengan condition atau C. Ini Bapak tulis C di sini. Dan yang terakhir yang D itu degree ya. Degree itu yang dengan benar ini iya, sebentar. Nah, ini degree. Inilah yang dimaksud dengan degree itu. Kita tulis ini D ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang dikatakan dengan sebuah tujuan pembelajaran memenuhi 4 unsur ini. Nah, apakah bisa dipahami Bapak Ibu?
terkait dengan contoh yang Bapak jelaskan ini, atau seperti apa? Silakan yang mau mengomentarinya. Ada? Apakah bisa dijelaskan? Atau barangkali kita coba ya. Ada Bapak Ibu yang mau mencoba tujuan pembelajaran yang kedua ini, yang mana A-nya, B-nya, C-nya, kemudian D-nya. Ada yang mau mencoba? Silakan Ibu Alimah. Ya. Silakan Ibu Alimah. Pada nomor Ya. nomor 2 ya Pak. Yang audiensnya Ya. siswa. Siswa audiennya, oke. Sorry. Bapak tandain ya. Ini audien ya. Pak. Ini Bapak tulis A, oke. B-nya yang mana? Yang B ingin dicapai dapat gagasan informasi dengar. Ya. Isi dongeng yang didengar. Oke, sini. Ini B ya. Dapat menggagalkan informasi. B. Oke. Kemudian yang C. Condition setelah mendengarkan penjelasan guru Ya. Pak. C-nya adalah setelah mendengarkan penjelasan guru. Nah, ini kita sebut dengan condition. Nah, D-nya nggak ada ya? Ada Pak kayak Nggak ada ya. Nah, maka salah satu saran dari apa yang Ibu Kris ini ya, maka ini harus dilengkapi dengan misalnya memperagakan informasi dengan baik ya, bisa dengan baik. Nah, seperti itu ya. Jadi yang dengan baik inilah yang kita maksud dengan yang kita maksud dengan yang maksud dengan degree tadi. Nah, atau mungkin kita tulis saja di bawah ini degree tadi. Nah, itu. Sorry. Kamu udah dekat-dekatan ya. Kita tulis D-nya di sini. Mau digeser lagi. Geser lagi. Nah, seperti itu. Terima kasih Ibu Alimah yang sudah berpartisipasi terkait dengan yang dilakukan oleh Bu Kris. Jadi ada kelemahannya di sini, sarannya adalah ada degree-nya tidak tertulis. Oke. Terima kasih Ibu Alimah. Ada lagi yang lain mau mencoba? Silakan Bapak Ibu. Saya mencoba Pak. Yang nomor 3 yang mau mencoba menjelaskan boleh. Yang mana A, B, C, D-nya? Yang siswa yang apa? Yang nomor 3. Adelina ya. Atas nama Adelina ya. Iya Pak. Maksud Bapak supaya Bapak tidak salah memberikan. Siswa yang A. Ya, oke. Pak Adelina Setiawati. Terus yang mengerjakan teka-teki silang yang tersedia. Ya. Itu apa itu? Behavior ya. Tersedia Mengerjakan teka-teki silang yang tersedia pada buku siswa. Maksudnya ini enggak? teka-teki silang yang pada buku siswa Ya. berdasarkan isi dongeng Ayam Jago Baru. Ya, oke. Itu yang B. Terus yang C-nya Setelah menonton video atau audio dongeng itu termasuk condition. Oke. D-nya ada Ibu? Bu Adelina? Nggak ada ya? D-nya nggak ada Pak. Syaratnya apa nih? Ada. Ada syaratnya nggak? Nah, pada bentar Pak. Disyaratkan. Berdasarkan isi dongeng Ayam Jago Baru
mengerjakan dengan baik. Ya. Tidurnya dengan baik, dengan lancar, nah itu bisa ya. Oke. Lah sampai orang tanah di bawah, lah ada orang di bawah, belum. Saya siap aja tadi. Cuma ngajar. Oh ya. Apa udah apa? Oke, terima kasih Ibu Ade ya, yang sudah terima kasih Ibu Ade yang sudah memberikan masukan atas partisipasinya. Oke, ada lagi yang mau mencoba satu kali lagi? Ya. Pak Ajeng. Ya. Ada ya? Siapa? Ajeng Pak. Ajeng. Ya silakan Ajeng. Ya. Iya Pak. Untuk siswa itu adalah audien. Yang mana audiennya? Siswa. Siswa yang ini ya? Yang ini? Iya. Iya, Oke. Pak. Berikut. Setelah mendengarkan penjelasan serta gambar itu adalah condition. Oh, sorry. Nah, di sini. Sebentar. Keliru Bapak tadi ya. Conditionnya. Ini ya. Setelah mendengarkan penjelasan Iya, serta gambar. Oke. Berikut. Menentukan sifat dapat menentukan sifat pertukaran pada perkalian itu Besok. ya. D-nya ada nggak? Ada B-nya nggak ada ya? Nggak ada kayaknya ya. D-nya ya. Nggak ada ya. Iya. Nah, apa sarannya, Ajeng? Ada saran nggak? Ditambahin lagi bagian D-nya Pak. Mendengarkan penjelasan serta Dengan baik. gambar, siswa dapat menentukan sifat pertukaran pada perkalian dengan baik. Dengan baik apa dengan benar nih? Benar karena itu perkalian. Ini bukan karena kebaikan ya, tapi kebenaran ya. Dengan benar. Seperti itu. Oke, terima kasih Ade ya, Pak Ajeng ya, yang sudah memberikan. Siap. Oke Bapak Ibu, barangkali kita cukupkan untuk tujuan pembelajaran ya. Kira-kira ada lagi yang belum paham kira-kira? Kalau ada yang merasa belum paham, biar dijelaskan lagi jika ada. Ada yang belum paham Bapak Ibu sekalian? Ada atau tidak? Ya. Kalau ada yang mau tanyakan boleh juga. Silakan. Siapa? Ibu Sarita. Jadi A, B, C, dan D itu tidak harus berurutan gitu Pak ya? Ya, gimana? Berarti yang A, B, C, dan D itu tidak harus berurutan Pak ya? Jadi dia disesuaikan dengan kalimat yang baik. Nah, kalau kalimat itu cukup, misalnya modelnya CABD ya, CABD jadi kan. Nah, itu tergantung dengan bagaimana kalimat yang baik. Nah, yang itu yang akan digunakan. Tidak harus dia berurutan. Kalau mau berurutan, siswa dapat memperagakan informasi dongeng misalkan dengan yang didengar setelah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, itu penjelasan gurunya dengan baik, jadi nggak pas deh kan. Jadi boleh tidak berurutan, dan itu memang ditentukan. Yang paling penting unsur-unsurnya ada seperti itu. Bisa dipahami? Bisa? Sarita? Sarita bisa dipahami yang Bapak? Oke. Ada lagi? Silakan. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Ada Bapak Ibu? Kalau ada boleh disampaikan supaya nanti dijelaskan.
ada? Cukup, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah komponen tujuan pembelajaran ada KD dan IPK. Ya, KD dan IPK. Nah, tentu kita kembali ke bagian yang ini ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, bagaimana kita menentukan indikator? Kalau misalnya kompetensi dasar pada umum sudah ada, tapi perlu diingat bahwa yang dikatakan setiap kompetensi dasar diawali dengan angka 3, bahwa ini menunjukkan ya kompetensi inti 3 ya, itu tentang apa? Pengetahuan. Tapi kalau seandainya nanti ya, jika diawali dengan angka 4, maka angka 4 ini menunjukkan bahwa KD tersebut berada pada KI 4. KI 4 itu tentang keterampilan. Nah, itu paham nih Bapak Ibu kira-kira penjelasan ini angka yang pertama di KD itu menunjukkan dia di KI mana, seperti itu. Nah terus Pak, bagaimana dengan urutan yang kedua ini Pak, angka 8 ini kan. Nah angka 8 ini ya, angka 8 ini Bapak kasih warna lain ya, ini menunjukkan ya, menunjukkan urutan ya, urutan KD pada KI. Nah, jadi menunjukkan urutan KD pada KI. Ini terlalu panjang. Ya, itu. KD pada KI mana Pak? Tentu KI 3 kan. Sama juga seperti contohnya di sini. Yang bagian yang ini kan. Nah, ini menunjukkan ya urutan, ini Bapak ketik saja sini, urutan KD di pada KI. Nah, itu dia. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi setiap angka pertama itu menunjukkan kompetensi inti, sementara angka yang kedua menunjukkan urutan KD yang ada di KI tersebut. Kalau 338 berarti KD ini pada urutan ke-8 pada KI 3. Kalau 4.8 berarti KD pada urutan ke-8 KI 4. Seperti itu. Nah, supaya mungkin karena Bapak ada apa yang harus dilakukan terkendala, coba cek yang Bapak jelaskan pada tugasnya Ibu Mutmainnah ya, ini sudah Bapak record malam tadi ya, coba dilihat videonya ya terkait yang penjelasan ini ya. Karena terkendala, silakan Bapak Ibu cek di video ini ya. Oke Bapak Ibu mahasiswa sekalian, baiklah pada kesempatan ini tidak terasa bahwa kegiatan tutorial kita sudah memasuki tutorial keempat. Tutorial keempat ini adalah kegiatan tutorial yang sudah mencapai 50% dari tutorial yang harus kita ikuti. Dan untuk tutorial keempat ini perlu kita ketahui bersama bahwa kita akan membahas tentang praktik pembelajaran terpadu di SD, di mana di dalam tema ini bahwa ada di bawah merupakan modul ke-6 yang terdiri dari 2 KB atau kegiatan belajar. Yang pertama itu adalah praktik merancang pembelajaran terpadu di SD. Kemudian yang kedua adalah praktik pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD.
Nah, terkait dengan tema ini tentunya sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus melakukan tindak lanjut dari tugas yang sudah disampaikan pada tutorial yang ketiga. Nah, terkait dengan tutorial yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ketahui kita memiliki tugas ya, yaitu membuat dua buah RPP ya. Dua buah RPP tersebut yang harus Bapak Ibu susun sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, maka dari itu, dari dua tema yang diminta, yang pertama temanya sudah ditentukan oleh tutor melalui Learning Management System. Silakan mengakses LMS masing-masing, di situ sudah ditulis untuk tema dan subtema Bapak Ibu sekalian. Kemudian tema yang kedua yaitu adalah tema tentang pilihan sendiri yang sudah kita bagikan melalui WA group. Maka dari itu, selain itu kita juga pada minggu yang lalu diminta untuk mengerjakan ujian kompetensi 1. Nah, terkait dengan tugas ini, Bapak Ibu sekalian perlu disampaikan bahwa di dalam kegiatan kita ya, Bapak akan mencoba untuk membuka LMS ya, dalam rangka untuk melakukan review terhadap tugas yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, terkait dengan ini ya, tentu di dalam pengumpulan tugas kita di LMS itu di sesi yang ketiga tentang landasan belajar. Nah, terkait dengan materi ini Bapak Ibu sekalian, bahwa di sini ada tugas praktik ya. Tugas praktik di sini kalau kita lihat kembali ke atasnya. Jadi karena ini jaringan, kita kembali lagi ke sini di sesi 3. Nah, di sini tugas praktik kalau kita buka, jadi disinilah Bapak katakan bahwa Bapak sudah membagikan tema dan subtema dan kelas masing-masing ya, mulai dari atas nama Ibu Asmarita pada urut 1 sampai kepada Ibu Zakia Pratiwi. Nah, terkait dengan tugas-tugas ini tentunya kita akan memilih tugas yang mana yang akan kita review. Nah, maka dari itu perkenankan Bapak untuk memutar program Wheel of Names. Di sini ada nama gua sampai kepada nama Ibu Zakia. Mari sama-sama Ibu kita lihat tugas siapa yang akan kita bahas. Adalah tugas Ibu Mutmainnah. Nah, apakah Ibu Mutmainnah itu ada di dalam kelas kita pada kesempatan ini Bapak Ibu? Mudah-mudahan ada ya. Nah, terkait dengan tugas ini Bapak akan coba buka tugas yang sudah dikerjakan ya, atas nama Ibu Mutmainnah. Ini Bapak urutkan menjadi abjad ya. Oke, kita akan cari atas nama Ibu Mutmainnah. Ini Ibu Mutmainnah. Nah, di sini Bapak akan mencoba untuk menjelaskan ya, bagaimana tugas itu dikerjakan yang baik dengan membandingkan apa yang sudah dikerjakan oleh Ibu Mutmainnah. Sekarang Bapak akan buka tugasnya Ibu Mutmainnah. Nah, Ibu Mutmainnah ini sudah mengumpulkan tugas ya, RPP 1 yaitu kelas 1 tema 2 ya. Untuk
mengecek ini, Bapak akan buka di halaman yang lain. Orang tuh lagi di bawah ya. Apakah betul Ibu Mutmainnah mengerjakan tugas yang dimaksud? Coba kita cek kembali. Kita akan lihat di dalam ini ya, tugas Ibu Mutmainnah yaitu pada kelas 3 bumi dan alam semesta, kemudian bumi bagian dari alam semesta. Nah, dari tugas ini coba kita buka untuk FPP 1 ya. Di sini kita buka saja. Ya, Bapak coba open. Nah, ini tugas yang sudah dikerjakan oleh Ibu Mutmainnah. Apakah Ibu Mutmainnah ada bersama kita, Bapak Ibu sekalian? Nah, coba perhatikan baik-baik dari tugas yang sudah dikerjakan oleh Ibu Mutmainnah. Tetapi di dalam kesempatan itu Bapak juga izin membuka tugas kita minggu yang lalu untuk membandingkan apakah item-item yang diperlukan di dalam membuat sebuah RPP itu lengkap atau seperti apa yang sudah dikerjakan. Nah, tentu hal ini Bapak akan membuat posisinya menyesuaikan ya. Ini juga ini Bapak jadikan lebih besar, ini yang kecil. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam peraturan Menteri nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, bahwa di sebuah RPP itu ya terdiri beberapa komponen. Ada identitas sekolah, kemudian tema dan subtema, kemudian ikuti dengan kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode dan media pembelajaran, serta sumber belajar dan langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, dari yang sudah dikerjakan oleh Ibu Mutmainnah ini coba kita periksa. Yang pertama yang diminta di dalam tugas ini, bahwa dalam tugas ini harus dilengkapi dengan identitas sekolah. Nah, terkait identitas sekolah ini tentunya kalau kita lihat sini Ibu Mutmainnah sudah menentukan bahwa ini adalah SD 19/10 Alang-alang ya. Kemudian berikutnya di sini diminta ada tema. Nah, tema juga sudah ditulis kegemaranku. Tapi kalau misalnya kita cek di sini untuk Bu Mutmainnah bukan yang ini ya. Atau mungkin juga Bapak bisa periksa pembagian tugas ya pada WA group, apakah yang dibuat oleh Ibu Mutmainnah sesuai dengan apa yang dipilih dan apa yang telah ditentukan. Kita cek. Ibu Mutmainnah memilih nomor 12 ya. Nomor 12 dari daftar yang Bapak buat sudah sampaikan ke WA group. Kita coba cek. Mohon bersabar, ini membutuhkan proses. Mungkin kadangkala ini karena dipengaruhi oleh jaringan. Nah, kalau kita lihat dari nomor 12 itu di kelas 1 tema 1 kegemaranku dan gemar membaca. Nah, dari yang sudah dikerjakan oleh Ibu Mutmainnah ya, seperti yang ditampilkan gemar membaca, berarti ini adalah RPP yang kedua. Nah, maka subtemanya sudah tepat ya dengan gemar membaca. Kemudian berikutnya ya, setelah itu tagihan dari Permendikbud
tentang standar proses terkait dengan RPP ini ya. Yang diminta adalah kelas atau semester. Ini sudah ada kelas dan semester, sudah ada ya. Kemudian setelah itu diikuti lagi dengan materi pokok. Nah, materi pokok biasanya sama dengan subtema ya. Mungkin barangkali di dalam kesempatan ini lebih baik ditulis secara spesifik. Nah, jika materi pokok itu bagian dari yang ditentukan. Berikutnya selain itu ada alokasi waktu juga ada. Ini sudah dilengkapi alokasi waktunya 1 kali pertemuan karena memilih pembelajaran 2 ya. Karena di dalam sebuah subtema itu bisa jadi terdiri dari beberapa pembelajaran. Berikutnya tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita lihat di sini tentu kita akan cek ke bawah. Tujuan pembelajaran rupanya diletakkan pada bagian C. Nah, seharusnya kita harus mengikuti apa yang menjadi ketentuan yang ada di dalam Permendikbud di sini. Maka di sini sebaiknya ini kita buat jadi A ya. Ini A. Itu sebaiknya. Nah, berikutnya setelah itu setelah tujuan pembelajaran ya, tentu berikutnya kita cek lagi apakah yang diminta oleh Permendikbud ini, yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, terkait dengan ini sudah ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Berikutnya adalah tentang materi pembelajaran. Jadi kita cek tarik bawah, ini materi pembelajaran juga sudah ada poin komponennya. Berikut metode dan media pembelajaran serta sumber belajar. Ini kita anggap bagian yang dimaksud. Ini yang pertama, yang ini yang kedua ya. Di sini ada pendekatan, ada model, metode ya, dan media pembelajaran. Yang diminta itu adalah metode, itu sudah mewakili bagian E. Kemudian berikutnya katanya media pembelajaran sudah ada di bagian F ya. Kemudian sumber belajar. Nah, sumber belajar di sini dibuat pada bagian G. Jika nggak salah berarti sudah ada. Berikutnya diikuti dengan langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluannya ada ya. Kemudian kegiatan intinya ada. Berikut kegiatan penutup. Nah, yang terakhir daripada bagian RPP itu adalah penilaian. Nah, penilaian juga sudah ada. Nah, tentunya di dalam mengerjakan RPP itu tidak sesederhana ini. Maka dari itu kita harus cek satu persatu. Nah, maka untuk mengecek tersebut kita coba lihat tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh Ibu Mutmainah. Sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam kita menyusun tujuan pembelajaran itu harus ada unsur yang disebut dengan A ya, kemudian ada unsur B, ada unsur C, kemudian ada unsur D. Nah, apa itu A? Itu audien. Audien itu berarti peserta didik atau siswa. Kemudian B itu apa yang dimaksud dengan B ya? B itu adalah behavior. Behavior itu adalah perilaku yang ingin dicapai, sama seperti yang disebutkan di dalam kompetensi dasar. Nah, bisa juga yang disebutkan di dalam indikator pencapaian kompetensi. Nah, kemudian yang C, yang dimaksud di C itu adalah condition. Ya, bagaimana kondisi proses pembelajaran yang dilakukan
sehingga behavior itu bisa tercapai. Nah, sementara untuk D itu adalah degree. Degree itu adalah tingkatan capaian dari behavior yang dimaksud. Nah, maka di sini kita cek satu persatu. Yang pertama audien. Yang mana yang dikatakan audien? Ya, di dalam ini adalah yang disebut dengan audien. Ini Bapak berikan warna biru saja ya, warna biru. Yang audien itu adalah siswa. Ini audien atau peserta didik. Nah, ini audien. Kemudian adalah behavior. Nah, behavior di sini adalah menjelaskan prosedur mendorong tampah berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana ataupun tradisional. Nah, mulai dari dapat menjelaskan sampai kepada, ya ini Bapak kasih tanda panah saja karena tidak mungkin digaris semua, sampai kepada tradisional ya. Nah, ini masuk kepada bagian yang disebut dengan behavior ya, atau B. Nah, inilah yang disebut dengan perilaku yang dicapai. Nah, tentu apa yang menjadi pedoman kita di saat menentukan behavior ini, tentu kita harus kembali kepada kompetensi dasar. Nah, coba lihat kompetensi dasarnya ini menjelaskan prosedur gerakan mendorong tampah, berarti berdasarkan indikator 3.2.1. Nah, maka dari itu nanti ya tepatlah yang dikatakan yang dimaksud. Nah, itu yang bagian behavior. Kemudian yang berikutnya condition. Condition itu adalah melalui ceramah. Nah, ini termasuk bagian condition, atau kondisi seperti apa behavior ini bisa dicapai. Nah, maka dari itu yang menjadi pertimbangan kita, apakah mungkin menjelaskan prosedur mendorong tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional itu bisa hanya melalui ceramah. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Tetapi kalau untuk unsur A, B, C, C sudah ada. Nah, sementara untuk D itu sendiri itu dengan benar. Nah, dengan benar ini kita sebut dengan degree, tingkatan. Jadi benarnya itu yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan konsep tubuh, ya, dengan benar, sesuai dengan konsep ruang dengan benar, dan seterusnya. Nah, artinya dari tujuan yang sudah dibuat oleh Ibu Mutmainnah ini ya sudah mengakomodir dari unsur ABC di dalam tujuan pembelajaran. Nah, coba kita lihat lagi misalnya untuk nomor 2. Kemudian pertama audiennya ada siswa. Ya, kemudian behaviornya dapat mempraktikkan prosedur mendorong tambah pemberi dipindah tempat sesuai dengan konsep tubuh sampai kepada tradisional. Nah, kemudian untuk conditionnya melalui gerakan mendorong, ya, mendorong tanpa tempat berpindah tempat. Nah, ini yang disebut dengan condition. Jadi ada gerakan, karena dia ini dalam bentuk mempraktekkan, tentu dengan gerakan salah satu caranya. Dan yang terakhir adalah degree, dengan disiplin. Nah, sesuai dengan aturan bagaimana gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Ini maksud. Nah, kalau seperti itu kita ingin katakan juga bahwa nomor 2 ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan bagaimana kaidah di dalam menyusun tujuan pembelajaran yang baik. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian terkait
setelah tentang tujuan pembelajaran, tentu berikutnya kita akan cek lagi tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, itu sudah ada seperti yang sudah kita tandai sebelumnya ya. Ini Bapak akan ganti untuk highlight saja ya. Nah, coba kita lihat ini memahami gerakan dasar ya, kemudian non lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha dari keterhubungan. Nah, maka dari itu ya, dari kompetensi dasar yang sudah ditentukan ini seharusnya ini bisa tidak dijabarkan lebih dari menjelaskan saja. Nah, kenapa dikatakan demikian? Coba Bapak cari kata kerja profesional, nggak ada ya, atau KKU. Sebentar Bapak coba cek. Nah, dari kata memahami ini tentu apabila kita membuka kata kerja operasional seperti yang sudah disampaikan pada tutorial sebelumnya, ini kan memahami itu termasuk pada C2. Sebenarnya C2-nya itu tidak hanya pada menjelaskan, misalnya bisa saja misalnya memperkirakan, kemudian menceritakan, mengkategori, mencirikan apa yang paling sesuai di sini. Nah, maka dari itu ya tentu di dalam hal ini bukan hanya kompetensinya menjelaskan saja, tapi bisa juga dalam bentuk yang lain sesuai yang terdapat di dalam kompetensi dasar yang telah ditentukan. Nah, itu yang menjadi pedoman kita di dalam menentukan indikator pencapaian kompetensi. Begitu juga pada kompetensi dasar mempraktekkan. Nah, yang ada 4.2 ini kan mempraktekkan gerakan. Nah, tentu di sini apa yang menjadi pedoman kita untuk mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, maka di sini bisa kita buka KKO-nya tentang praktik. Nah, ini dia ada psikomotor 1 sampai psikomotor 5. Nah, kalau tagihan di sini adalah mempraktik, maka nanti kita akan cek di sini dia itu tepatnya mana. Oh, rupanya di sini meniru misalnya kan. Atau kita cek di sini ada nggak kata-kata mempraktikkan. Nah, maka itulah yang menjadi pedoman kita di saat kita menentukan indikator pencapaian kompetensi. Nah, tapi bisa nggak Pak menggunakan kata ini? Bisa, asalkan dia merupakan kata kerja yang bisa dikerjakan oleh siswa. Nah, maka dari sini kita lihat mempraktikkan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat ya, sesuai dengan konsep tubuh. Tapi coba lihat gerakan dasar non lokomotor sesuai dengan konsep. Jadi prosedur gerakan dasar non lokomotornya yang mana ini? Nah, ini perlu diperhatikan mana yang menjadi kalimat yang paling tepat untuk mewakili dari kompetensi dasar yang sudah ditentukan. Nah, seperti itu juga di dalam mata pelajaran lain. Kalau ini kan di dalam PJOK gitu kan. Nah, sementara untuk bahasa Indonesia juga harus demikian. Oke Bapak Ibu, itu penjelasan terkait dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Berikutnya coba kita review dari materi pembelajaran. Nah, kalau kita lihat dari contoh pada pertemuan atau tutorial kita sebelum ini, untuk materi itu coba dilihat ya, seperti yang Bapak tampilkan ini ya. Nah, tentunya materi pembelajaran itu sudah diberikan informasi tidak hanya menulis pokok bahasan. Misalnya kalau ada kegiatan mengamati atau membaca, apa yang mau diamati dan apa yang harus dibaca. Nah, maka di sini kemarin Bapak sudah jelaskan bahwa penulisan materi pembelajaran ya, materi pembelajaran yang masuk pada bagian yang ini
di dalam di dalam sebuah RBP itu harus lengkap dengan apa yang mau diamati dan apa yang harus dibaca. Nah, maka dari itu di sini ditulis misalnya kegiatan itu saya ya memiliki ayah, saya memiliki ibu. Begitu juga dengan berlatih. Yang mau dilatih tak amati foto keluarga saya, sebutkan nama ayah saya dan seterusnya. Nah, sementara yang sudah dikerjakan oleh Ibu Mutmainah seperti yang disebut di sini baru hanya sebatas pokok pasan saja, gerakan dorong tambah berpindah tempat, kemudian jarak membaca yang tepat antara mata dan objek bacaan. Nah, ini artinya apa? Ini materinya belum ada, yang ada ini hanya pokok bahasan. Nah, maka di sini sengaja Bapak bikin tanda merah supaya nanti Bapak Ibu sekalian bisa membedakan bahwa ini sesuatu yang belum tepat. Kemudian berikutnya ya, setelah materi pembelajaran di sini ada metode. Nah, kita cek ya. Contoh yang lalu untuk metode pembelajaran itu Bapak sudah berikan contoh yang terdapat di dalam buku ya. Nah, kalau terdapat dalam buku tentunya dari sini kita bisa lihat ini contoh seperti yang ada dalam buku. Nah, maka dari itu di dalam hal ini coba kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh Bu Mutmainah. Nah, yang pertama coba kita lihat. Kalau hanya sekedar metode tentu ada di sini sudah dituliskan, ada demonstrasi. Bapak warna kuning saja ya. Ada demonstrasi ya, unjuk kerja sudah ada di sini. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan pendekatan saintifik, model pembelajarannya, tim game turnamen. Nah, itu. Artinya metode yang sudah ditentukan ini sudah sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian setelah metode ada lagi media pembelajaran. Nah, media katanya ada tag lagu. Nah, seharusnya tag lagu juga ditulis di dalam materi pembelajaran tadi. Kalau tidak ya tentu ini tidak lengkap gitu kan. Nah, maka dari itu perlu ditulis. Kemudian berikutnya ada gambar gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Kemudian ada lagi gambar jarak membaca yang tepat antara mata dan objek kata. Kemudian ada kartu kata. Nah, tentu dengan beberapa media ini mungkin bisa mencapai apa menjadi kompetensi dasar. Setelah itu sumber belajar ya, sumber belajar di sini sudah lengkap mulai dari buku guru ya. Kemudian ada lagi buku kelas 1 yang ini buku siswa, buku guru juga, ini juga sama ya. Tapi ini hanya membedakan di halamannya ya, 125 sampai 130 dengan 157 sampai 160 sudah bagus ya. Kemudian didukung juga buku referensi yang relevan, termasuk juga sumber internet ya, web internet yang relevan ya. Oke, tidak masalah. Nah, maka dari itu tentunya ya kita ingin katakan bahwa di dalam pembahasan untuk bagian metode, media dan sumber belajar itu sudah memadai. Nah, kemudian berikutnya setelah itu ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, untuk langkah-langkah memang di sini Bapak sudah kasih tanda tadi, ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Nah, terkait ini tentu harus kita periksa satu persatu apakah yang dilakukan ini ya itu sesuai atau tidak apa yang sudah kita pelajari. Nah, coba kita lihat deskripsinya. Untuk kegiatan pra pembelajaran, guru mengkoordinasikan kelas, menyapa siswa agar siap untuk belajar. Oke, guru membuka pelajaran, memberikan salam siswa bersama, guru membaca doa, siswa guru menyanyikan lagu kebangsaan, guru melakukan absensi kehadiran, guru mengajak siswa untuk kegiatan literasi,
dengan menyaksikan video. Berikutnya persepsi, orientasi ya. Persepsi ini sudah menyanyikan lagu panca indera bersama ya. Kemudian siswa diberi pertanyaan oleh guru tentang cara duduk yang tepat saat membaca. Berikut orientasi yang dilakukan adalah siswa diberi informasi tentang tujuan pembelajaran dan materi yang akan disampaikan. Gerakan mendorong tanpa berpindah tempat dan jarak membaca yang tepat antara mata dan objek bacaan. Kemudian berikutnya adalah motivasi. Nah, kalau kita lihat dari Permendikbud ya, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses ya. Yang pertama adalah mempersiapkan peserta didik secara fisik dan secara psikis. Coba kita lihat, guru mengkoordinasikan menyapa siswa. Menyapa siswa ini bagian dari menyiapkan peserta didik secara fisik. Kemudian membuka salah pelajaran dengan memberikan salam, ini bagian dari psikis. Berdoa juga kegiatan psikis. Kemudian siswa guru menyanyikan lagu kebangsaan, ini bagian dari memfokuskan siswa supaya bersemangat, boleh ini bagian dari motivasi. Kemudian guru melakukan absensi, ini bagian dari mempersiapkan peserta didik secara fisik ya. Kemudian mengajak siswa untuk literasi, ini kegiatan tambahan. Nah, kemudian berikutnya kegiatan persepsi. Berarti untuk kegiatan yang pertama sudah sebagiannya sudah masuk ke dalam kegiatan motivasi. Siswa menyanyikan lagu panca indera bersama-sama. Nah, ini persepsi, ini berhubungan dengan materi pembelajaran sebelumnya. Siswa diberi pertanyaan oleh guru tentang cara duduk yang tepat saat membaca. Nah, terkait dengan ini tentunya ya, ini bagian dari materi yang akan dipelajari. Nah, tentu ini mencoba menghubungkan apa yang sudah diketahui, apa yang ada potensinya pada peserta didik, sehingga nanti bisa untuk menyesuaikan dengan materi yang dipelajari. Nah, berikutnya orientasi ya, ini terkait dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi ya, sudah oke. Nah, kalau kita lihat dari sini, kalau tuntutan di dalam Permendikbud itu yang pertama mempersiapkan peserta didik secara fisik dan psikis sudah ada, untuk motivasinya sudah ada, mengajukan pertanyaan dalam rangka persepsi sudah ada, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang keempat sudah ada. Kan tetapi yang belum ada itu guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan diikuti oleh peserta didik. Nah, hal ini yang belum dilakukan oleh siswa. Jadi di dalam kegiatan pendahuluan ya, ada salah satu kegiatan itu di akhir kegiatan pendahuluan guru harus menjelaskan kegiatan apa saja yang harus diikuti oleh peserta didik di dalam kegiatan inti yang sesuai dengan silabus. Nah, ini yang belum dilakukan di dalam kegiatan pendahuluan yang disusun oleh Ibu Fatimah. Kemudian berikutnya terkait dengan kegiatan inti. Nah, kegiatan inti tentunya di sini Bapak lebih menekankan kepada pendekatan yang digunakan. Nah, kalau di sini pendekatan yang digunakan itu adalah saintifik ya, saintifik, maka yang akan dicek itu adalah mana kegiatan mengamatinya ya, kemudian mana kegiatan menanyakan, kemudian mencoba ya, mengkomunikasikan, kemudian mengamati lagi, kemudian ikutin kegiatan menanyakan, mengamati lagi, kemudian mencoba, kemudian mengalar. Nah, nanti
Berikutnya ada kegiatan mengamati lagi, mengkomunikasikan. Maka selesailah kegiatan inti. Nah, maka dari ini yang akan dinilai itu apakah dari masing-masing kegiatan ini memungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak. Nah, pertama misalnya mengamati, siswa mengamati gambar gerakan membuang sampah berbeda tempat. Siswa menanyakan hal yang ingin diketahui mengenai gambar tersebut. Nah, tentu di sini dijelaskan menanyakan kemana, maka harus dilengkapi. Apakah pada teman sejawat ataukah melalui akses sumber belajar yang lebih luas, kan? Nah, maka dari itu penting ya, harus menjelaskan lebih lanjut. Kemudian ada kegiatan mengamati juga di sini ya. Siswa menyimak penjelasan guru tentang gerak mendorong tambah pindah tempat, ya, berpindah tempat. Oke, dan seterusnya. Nah, itu yang akan Bapak cek satu persatu terkait dengan kegiatan inti yang sudah disusun ini. Nah, kemudian berikutnya untuk kegiatan penutup tentu kita harus kembali kepada apa yang menjadi tuntutan di dalam Permendikbud yang pernah kita pelajari. Nah, maka dari itu seandainya kalau Bapak buka isi modul yang kedua pada beberapa pertemuan kita yang lalu ya, yaitu di sesi pertama ya, untuk kegiatan penutup, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti ya. Coba melewatkan beberapa slide. Kegiatan inti, nah ini mulai dari sini. Ya. Nah, kalau kita lihat yang menjadi tuntutan di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2005 tentang standar proses ya, kegiatan yang harus dilakukan oleh guru di dalam kegiatan penutup itu, atau di dalam modul kita disebut yang kegiatan akhir dan tindak lanjut, diantaranya adalah pertama, seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama-sama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas baik secara individu maupun secara berkelompok. Yang terakhir, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran. Jadi ada 4 kegiatan yang harus dilakukan di dalam kegiatan penutup. Nah, coba kita lihat apa yang sudah dilakukan. Yang pertama, melakukan refleksi. Refleksi itu pasti di sini yang dimaksud adalah umpan balik. Kemudian berikutnya ini refleksi semua, apa saja materi yang telah dipelajari. Oke, apa ada materi yang belum dipahami. Kemudian manfaat, ini sudah masuk 1 poin ya. Kemudian bagaimana perasaan selama pembelajaran, ini dalam rangka melakukan tindak lanjut terhadap proses pembelajaran. Kemudian siswa menyampaikan materi pembelajaran, mengerjakan soal, ini sudah menjadi tindak lanjut. Memberikan tindak lanjut kepada siswa untuk mempelajari selanjutnya. Oke. Berikut siswa bersama guru menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah, oke saja. Kemudian penutup, guru menutup pelajaran. Nah, maka dari yang sudah ditulis ini, apa yang tidak ada diantaranya adalah terkait dengan memberikan informasi kepada siswa materi apa yang akan dipelajari yang akan datang. Nah, itu yang belum tertulis
di dalam kegiatan produktif ini. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah setelah itu, setelah kita membahas tentang langkah-langkah pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah penilaian. Nah coba kita lihat di dalam penilaian sebagaimana yang sudah kita pelajari pada tutorial sebelum ini, atau di sesi 3 kemarin. Di sini kalau yang sudah dibuat oleh Ibu Mutmainah ada penilaian aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, ini lengkap ya. Di sini disebutkan prosedurnya sudah, proses, teknik non-tes, jenisnya observasi, bentuknya lembaran pengamatan subjektif, instrumennya gizi-gizi, rubrik, lembaran pengamatan, pedoman setoran. Nah maka dari itu, dari yang sikap ini coba kita cek apakah ada soal tentang sikap. Tidak ada rupanya. Jadi kalau seperti ini tentunya belum memenuhi apa yang diharapkan. Kalau secara teknis sudah dijelaskan ya, sikap, proses, non-tes, observasi, nomor pengamatan. Syaratnya ada POM, nomor pengamatan. Nah, nanti ada kisi-kisinya, ada rubrik penilaiannya, kemudian dilengkapi dengan nomor pengamatan dan pedoman perskoran. Begitu juga untuk pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau di sini misalnya lampirannya pengembangan ban ajar, gerakan mendorong tenaga tempat, ini apa maksudnya? Nah, maka dari itu apa yang harus dalam penilaian harus dilengkapi. Padahal kalau dari sisi yang ini sudah lengkap ini. Pengetahuan itu harus mulai dari apa prosedurnya ada, kemudian teknisnya ada, jenisnya ada, bentuk kegiatan penilaiannya ada, berikut dengan instrumennya. Nah, instrumennya yang tidak tertulis di sini. Begitu juga untuk keterampilan. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini tentang mereview tugas yang sudah dikerjakan oleh Ibu Mutmainah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian silakan cek kembali tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Bagi yang merasa mungkin belum tepat, belum sesuai, belum benar, boleh silakan memperbaiki tugas-tugas yang sebenarnya waktunya sudah berakhir, namun Bapak berikan kesempatan untuk melakukan perbaikan seperlunya. Nah seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan ataupun review terhadap tugas yang sudah diberikan pada sesi 3 kemarin. Perlu diingat oleh kita semua. Semua Bapak Ibu mahasiswa sekalian yang untuk tutorial pada tugas yang kedua atau tugas tutorial kedua, kita diminta untuk mempresentasikan salah satu RPP yang kita kerjakan ini, baik itu bisa memilih ya, tema yang sudah ditentukan oleh tutor ataupun yang dipresentasikan itu adalah tema yang dipilih sendiri. Nah terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tentu kita tidak hanya memikirkan sebatas tugas tutorial 2 saja, tentu nanti kita juga harus menjadi pertimbangan di dalam tugas tutorial 3. Nah tugas tutorial 3 itu adalah mensimulasikan praktik pembelajaran terpadu di kelas. Maka dari itu nanti Bapak Ibu sekalian, nanti silakan pilih yang mana yang bagus untuk dipresentasikan dan yang mana yang bagus untuk dilakukan
simulasi praktik pembelajaran terpadu dari 2 RPP yang sudah disusun pada tugas tutor praktik 1. Nah, kita lanjut dari materi kita pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian. Setelah kita melakukan feedback terhadap tugas yang sudah diberikan pada minggu yang ketiga yang lalu ya, maka berikutnya kita coba masuk kepada bagaimana praktik perencanaan pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan ini tentunya ya, di dalam prosedur kegiatan perencanaan pembelajaran terpadu untuk praktik dan simulasi, yang pertama adalah menetapkan mata pelajaran, menetapkan kompetensi dasar, mengembangkan tema yang sesuai. Nah, tentunya ya, kalau berbicara masalah 3 hal ini tentu di saat diberlakukannya kurikulum 2013 sudah terakomodir di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 di SD ataupun di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, maka dari itu kalau kita lihat atau kita buka lebih lanjut seperti ini Bapak Ibu. Jadi sudah ada penetapan mata pelajarannya yang mana saja sebagai contoh pada sebuah tema. Kemudian ada penetapan kompetensi dasarnya, kemudian ada juga mengembangkan tema yang sesuai. Nah, maka dari itu berikutnya tentang mengembangkan peta keterhubungan ya antara kompetensi dasar dan tema pemersatunya sudah jelas seperti contoh yang sudah kita sebutkan dari sesi 1 kemarin. Sebagai contoh ada subtema 1 itu tentang PKN ya, kemudian ada bahasa Indonesianya lengkap dengan kompetensi dasar, kemudian matematika, seni budaya dan PJOK. Nah, itu masing-masing memiliki kompetensi dasar masing-masing yang tergabung di dalam sebuah subtema. Kemudian berikutnya Bapak Ibu tentunya di dalam penyusunan satuan pembelajaran terpadu ya, tentu kita harus kembali lagi ke Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Nah, terkait dengan hal ini tentunya seperti contoh yang sudah ditampilkan ya. Pertama, mulai dari identitas, tema, subtema, kelas ya, materi pokok, kemudian alokasi waktu, tujuan pembelajaran, berikut dengan KD dan IPK-nya ya kan. Ini pengembangannya. Misal contoh dari di PKN itu 3.2 mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Nah, yang menjadi indikator pencapaian kompetensinya menyebutkan, menjelaskan, menunjukkan, menghafal. Nah, tentu yang contoh seperti ini seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, bagaimana caranya? Tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan apakah 3.2 yang mengenal ini termasuk C1 kah, C2 atau sampai C berikutnya. Nah, maka dari itu kita bisa cek kalau kata mengenal itu, coba lihat bimbingan memahami, mengenal. Nah, mengenal itu bisa saja masuk ke dalam C1 gitu kan, karena mengenal gitu kan. Nah, coba kita lihat mengenal ya, tidak ada. Nah, kalau kita lihat dari kata-kata mengenal tentu kenal berarti mengingat ya, bisa masuk ke C1. Nah, maka dari itu muncullah di sini ya beberapa kompetensi menyebutkan ya. Kalau kita lihat ada kata-kata menyebutkan di sini, ini menyebutkan, menjelaskan, berikut menunjukkan ya, menunjukkan maksudnya mana ini, ada seterusnya ya, coba cek satu persatu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu juga pada kompetensi dasar 3.3 sudah ada indikatornya yang sudah dikembangkan, menunjukkan, mencatat, seterusnya. Nah, kemudian untuk begitu juga untuk mata pelajaran berikutnya ya.
Nah, sementara untuk kegiatan materi pembelajarannya seperti mengamati, nah maka mengamati ini tentu menyimak cerita penonton yang bertema kasih sayang antara anggota keluarga. Nah, contohnya seperti keluarga Cemara. Nah, ini Bapak akses lagunya di YouTube ya. Itu silakan diakses sendiri juga bisa. Nah, terkait dengan materi ini ya, sudah ini bisa di play ini biasanya. Itu nggak muncul ya, nggak terlihat ya. Coba Bapak cek. Oh, ini ini bisa di play ini. Mana ya, bentar, nggak bisa ya. Atau yang ini saja Bapak kopikan linknya ya, supaya kita bisa mengakses video tersebut ya. Nah, ini video yang bisa diakses oleh kita semua. Mari kita dengar sama-sama. Di awal saja diulangi. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abang, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abang, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Selamat pagi emak, selamat pagi abang. Mentari hari
hari ini berseri indah. Terima kasih Oma, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Oke, terima kasih. Nah, kita kembali ke materi. Nah, itu yang dimaksud di dalam materi pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya kalau menanyakan ya nanti kalau ditanya nih sama ayahnya apa kegiatan siswa yang Untuk tampil perkasa keluarga. di awal saja diulangi. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah, mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah, mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah, mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Oke, terima kasih. Nah, kita kembali ke materi.
Nah, itu yang dimaksud di dalam materi pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya kalau menanyakan ya nanti kalau bertanya ditanya dengan ayahnya apa kegiatan siswa yang bisa dilakukan, ya nama ayah, kebaikan ayah, sikap ayah terhadapku seperti apa. Begitu juga dengan ibu, kakak, dan adik. Nah, ini dalam rangka penyusunan satuan pembelajaran terpadu yang terkait dengan materi pembelajaran. Begitu juga pada kegiatan yang lain seperti menanyakan, dia memiliki ayah dari tabel yang ditampilkan ini, kemudian diganti seperti itu, sehingga nanti siswa bisa dilatih melakukannya. Berikut selanjutnya untuk materi pembelajaran juga bisa seperti sebuah belajar dalam bentuk lagu-lagu ya, seperti yang ditampilkan. Nah, begitu juga dengan misalnya lagu sayang semuanya, berarti siapkan sumber belajarnya. Untuk kegiatan pendahuluan, tentu terkait dengan kegiatan pendahuluan ini mulai dari menyiapkan peserta didik secara psikis untuk mengikuti proses pembelajaran, mulai dari duduk yang rapi, persiapan buku, ruang kelas yang bersih, kemudian menyiapkan alat tulis, buku paket dan sebagainya, kemudian berdoa. Nah, itu bagian dari kegiatan mempersiapkan peserta didik baik secara psikis maupun secara fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Begitu pula dengan kegiatan memberikan motivasi belajar. Nah, motivasi belajar tentu kita harus sesuaikan dengan materi yang kita akan pelajari. Nah, karena mau mempelajari sesuatu tentu kita akan mencari motivasi yang rasa ingin tahu siswa itu bisa meningkat. Nah, seperti itu. Berikutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Nah, terkait ini tentunya bisa kita mengajukan pertanyaan kira-kira dalam rangka untuk mengetahui apa yang sudah diketahui oleh peserta didik di dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu juga kita mencoba untuk menghubungkan dengan materi yang lalu atau materi yang lain di dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya tentu yang keempat adalah menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Nah, tentu beberapa tujuan pembelajaran disampaikan kepada siswa sehingga nanti dia tahu apa yang menjadi tujuan di dalam kegiatan belajar yang akan diikuti. Dan yang terakhir pada kegiatan belajar itu menyampaikan cakupan materi seperti yang ada di dalam silabus, baik itu mengamati, menanyakan, memberikan informasi dan seterusnya. Nah, setelah itu baru masuk kepada kegiatan inti di dalam penyusunan FPP itu. Nah, seperti apa itu? Yaitu dengan kita fokus kepada apakah menggunakan modul pembelajaran. Nah, kalau seandainya menyesuaikan dengan materinya seperti yang pernah kita gambarkan tadi tentang keluarga, ada sisilah keluarganya, ada kegiatan dalam keluarga, kemudian ada cerita di dalam sebuah keluarga. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk keterhubungan anggota keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada saya, dan ada adik. Kemudian nanti ayah ada kakak ayah, adik ayah, kemudian mereka punya ayah dan ibu, ya. Bapaknya ayah, ibunya ayah, begitu bukan yang ibu. Seperti yang sudah pernah kita tampilkan tempo hari pada sesi pertama ya. Kemudian untuk terpaduan, nah seperti gambar ini. Berikut untuk kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini itu ada 4 kegiatan, seluruhnya rangkaian aktivitas dalam rangka menemukan apa sih manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari proses dan hasil belajar yang telah berlangsung. Nah, kemudian memberikan umpan balik seperti yang kita jelaskan dalam feedback
RPP yang sudah disusun oleh teman kita tadi. Kemudian berikutnya melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, ya, apakah itu dalam berupa ulangan harian atau mungkin juga dalam bentuk tugas di rumah, baik itu tugas dalam mengerjakan soal-soal maupun dalam bentuk tugas lain seperti membaca dan menulis. Dan yang terakhir, di dalam kegiatan penutup itu menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya yang seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kemudian untuk penilaian itu sendiri pada bagian terakhir, ya, pertama penilaian pembelajaran. Nah, maka di sini dibuat penilaian sikap, observasi selama kegiatan, lihat pedoman penilaian sikapnya. Penilaian pengetahuan, menjawab pertanyaan lisan tentang cara memperkenalkan diri yang benar seperti sudah dijelaskan pada slide sebelum sesi ini. Kemudian untuk penilaiannya seperti itu. Nah, ini dia contohnya, ya, keterampilan dan seterusnya. Nah, kemudian untuk penilaian sikap, bisa dalam bentuk contoh observasi sikap tadi seperti yang disampaikan tadi pada bagian yang ini, nah, ini yang dimaksud. Nah, atas nama Aurora, ya, Aurora aspek yang dinilai apa? Ketaatan beribadah, ya. Nanti guru bisa saja pada tanggal tertentu melihat apa yang dilakukan oleh siswa tentang ketaatan siswa terhadap ibadah. Ini dilakukan setiap individu peserta didik dan seterusnya. Nah, begitu juga contoh di dalam penilaian diri, ya, atau self assessment. Nah, maka di sini coba dilihat, siswa diberi kesempatan untuk mengisi namanya dan menyatakan apakah dia iya atau tidak terhadap pernyataan yang ada. Saya sudah berusaha sebelum melakukan aktivitas, saya menghargai teman yang berbeda beragama, iya atau tidak, gitu kan? Kemudian saya menyelesaikan tugas tepat waktu, iya atau tidak, dan seterusnya. Untuk pengetahuan tertulis contohnya, ya, tulisan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk penilaian keterampilan itu sendiri ada penilaian kinerja dan portofolio. Nah, untuk tugas kita, Bapak Ibu sekalian, pada tugas tutorial 2 ini seperti yang Bapak sampaikan, silakan membuat video vlog, ya. Nanti silakan apakah mau diletakkan di YouTube boleh, tapi dengan ketentuan status YouTube-nya untuk berbagi atau untuk publik. Nanti linknya silakan dikumpulkan di LMS. Begitu juga kalau seandainya videonya itu ditampilkan atau di-upload pada OneDrive atau Google Drive misalnya. Nah, kalau ditanya Pak, ada nggak upload contoh video yang berkaitan dengan tugas ini? Coba kita lihat, coba buka di YouTube Bapak atau ada salah Bapak ini tugas tentang review nih. Nah, review tugas praktik 2. Nah, nanti coba kita lihat di videonya ini pada bagian mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Coba kita lihatkan, ya, contoh video. Nah, itu ya Pak, lanjutkan lagi kan itu, jadi sakit perut Pak, maaf Pak. Iya, menyesuaikan Pak tadi. Dan menyimak saja Pak ya. Oke. Ini Bapak akan menampilkan video yang dikumpulkan oleh Ibu Wulandari, ya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Suaranya terdengar? Suaranya terdengar? Sedikit. Ya, silakan. Oke, majukan sedikit.
suaranya. Kencang-kencang. Terlewat. Belum bisa terbuka dengan jelas. Terus kita lewatkan. Apa boleh diletakkan di bawah indikator, Pak? Ini contohnya presentasi yang sudah Untuk materi. sesuai. Tapi tadi presentasi materinya belum, Bu, ya? Ya, terima kasih. Oke, ada lagi masukan yang lain, silakan Bapak Ibu. Itu dari Ibu Suci. Coba kita lewatkan. Daerah kesulitan. Yang pada bagiannya lebih jelas. Nah, ini contoh mahasiswa melakukan presentasi terhadap RPP yang sudah disusun. Ini contoh. Nah, itu contoh singkat bagaimana video tentang presentasi RPP yang sudah kita susun. Silakan pilih salah satunya. Nanti satunya untuk dipresentasikan dan satunya lagi nanti untuk dilakukan simulasi praktik pembelajaran terbalik. Nah, seperti itu barangkali di dalam kesempatan ini yang perlu Bapak sampaikan.